أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kehidupan ini sebagai lahan untuk umat manusia, sebagai lahan untuk hamba-hambanya untuk membuktikan bagaimana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, serta sebagai wasilah bagi hamba-hambanya untuk beramal soleh sebanyak mungkin dan sebaik mungkin yang tentunya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia terbaik yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an bahwasanya beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, sahabat channel Al-Qaukid serta para ayah bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita dengarkan pembacaan Quran surat Luqman dari ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-19. Kali ini kita akan mengupas tuntas semua ayat itu, baik dari segi makna ataupun tafsirnya, tentunya dengan guru kita yang telah hadir, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Syahrir Nuhun. Semoga beliau
Semoga Allah rahmati beliau, semoga Allah muliakan beliau, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada beliau. Baik, untuk lebih dalamnya dan lebih jelasnya mengenai tafsir Quran Surat Luqman ini, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan pemaparan dari guru kita, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Syairul Nun. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ayah bunda, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah telah diperdengarkan kepada kita semua rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Luqman ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-19. Dalam rangkaian ayat-ayat tersebut yang merupakan kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya menjelaskan mengenai nasihat Luqman, seorang tokoh yang diberikan hikmah oleh Allah kepada anaknya. Di ayat yang ke-15 Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan jika keduanya, yaitu ibu bapakmu, memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Setelah ayat yang lalu yang memberikan penekanan pentingnya berbakti kepada ibu bapa, maka kini diuraikan satu kasus pengecualian di mana anak tidak boleh mentaati orang tuanya, yaitu ketika orang tua memerintahkan kemusyrikan secara khusus atau memerintahkan untuk mendurhakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kasus seperti ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tuamu. Karena prinsipnya adalah la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal mendurhakai Allah. Meskipun demikian, anak tidak boleh kehilangan bakti, tidak boleh kehilangan kesantunan, kesopanan kepada orang tuanya. Sehingga sekalipun Allah melarang untuk mentaati mereka, tapi Allah tetap memerintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan perlakukanlah kedua orang tuamu meskipun dia memaksamu untuk menyekutukan aku, tapi tetap perlakukan keduanya di dunia ini dengan baik. Luar biasa. Jangan taati perintahnya, tapi tetap perlakukan dengan cara yang baik. Para pemirsa Halqa Kids, ayah bunda yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian pada ayat yang ke-16, Allah berfirman, "Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardal, fatakun fi sakhrah, au fis samawati, au fil ardi, ya'ti bihallah, innallaha latifun habir." Wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi berada dalam batu karang, atau di langit, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus, lagi maha mengetahui. Ayat ini adalah kelanjutan dari wasiat Luqman kepada anaknya. Kali ini yang diuraikan adalah kedalaman ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya ayah bunda sekalian, sebagai orang tua, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita dan tanamkan dalam hati mereka keyakinan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat-ayat yang lalu berbicara mengenai keesaan Allah dan larangan menyekutukan Allah, maka ayat ini menggambarkan kuasa Allah melakukan perhitungan atas amal-amal perbuatan manusia di akhirat nanti.
Demikianlah, melalui keduanya tergabung uraian tentang keesaan Allah dan keniscayaan hari kiamat. Dua prinsip dasar akidah Islam yang seringkali mewakili semua akidahnya. Para pemirsa Halqa Kids, ayah bunda yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17, Allah berfirman, Ya bunayya, aqimis sholah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma'asabak, inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat, perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf, dan cegahlah dari kemungkaran. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Ayat ini adalah lanjutan dari nasihat Luqman kepada anaknya mengenai azmil umur, hal-hal yang diutamakan. Hal-hal yang diutamakan itu terdiri dari yang pertama, salat. Orang tua berkewajiban untuk menyuruh anaknya salat. Pada umur 7 tahun, Nabi SAW dalam hadis bersabda, Muru auladakum bis salati, wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika umurnya sudah 7 tahun. Wadribuhum alaiha, wahum abna'u asri sinin. Dan pukullah mereka jika tidak mau salat ketika umurnya sudah 10 tahun. Itu perintah Nabi. Azmil umur yang kedua, hal-hal yang diutamakan yang kedua, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Anak mesti ditanamkan dalam jiwanya bahwa dalam hidup ini tidak boleh egois, tidak boleh individualis, hanya mementingkan diri sendiri. Tapi dia mesti punya kepedulian terhadap sesama, yang wujudnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu azmil umur, hal-hal yang diutamakan yang ketiga, yaitu kesabaran. Seorang anak mesti diajarkan agar dia sabar. Karena tantangan dalam hidup yang akan dia temui nantinya pastilah banyak dan besar. Maka anak itu mesti ditanamkan dalam jiwanya sifat kesabaran. Yang berikutnya pada ayat yang ke-18 dan ke-19 Allah berfirman, "Wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masjid waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir." Dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalanmu, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Setelah nasihat yang lalu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, maka nasihat Luqman kali ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Di antaranya, yaitu seyogianya, anak tidak boleh mempunyai sifat angkuh, tidak boleh menyombongkan dirinya. Kemudian dalam berjalan mesti sederhana, dan dalam berbicara mesti melunakkan suaranya. Dengan demikian, semoga terhimpun pada diri anak akidah yang kuat, ibadah yang rajin, dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan ayah bunda, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, kita semua dikaruniai oleh Allah anak-anak yang mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Di sana ada akidah, ada syariat, ada akhlak, 3 unsur ajaran Al-Quran. Demikian, semoga ada manfaatnya. Dan terakhir, demikianlah Luqman mendidik anaknya, bahkan memberikan tuntunan kepada siapapun yang ingin menelusuri jalan-jalan kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi penjelasan dari guru kita mengenai tafsir Quran surat Luqman. Semoga di waktu-waktu akhir dari bulan Ramadan ini semoga kita bisa terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah, memperdalam thaqafah Islam, serta menguatkan keimanan kita
Tentu keimanan itu diperkuat dengan banyak amal soleh serta penambahan thaqafah Islam yang kita dengarkan ataupun kita baca. Semoga tadi ilmu yang beliau sampaikan berkah bagi kita, keluarga kita, serta orang-orang yang kita cintai tentunya. Serta membawa kebaikan untuk kita semua yang telah menyimak pemaparan, penjelasan dari beliau. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk men-sharing ilmunya kepada kita semua. Baik, mari kita tutup sesi kali ini dengan baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.